Halo, selamat malam Sobat Kriminal. Balik lagi sama aku Iska. Di podcast kali ini, aku akan menceritakan tentang salah satu paranormal experience yang dialami sama mamah aku. Kejadian ini sebenarnya cukup lama, sekitar tahun 97, dan di sini aku belum lahir. Jadi waktu itu mama sama ayah sempat tinggal di daerah Jakarta Utara, di salah satu perumahan yang bisa dibilang lumayan sepi. Gak memandang pagi, siang, sore, atau malam, perumahan ini tetap sepi. Karena rata-rata penghuni dari rumah di perumahan ini itu banyak yang kerja. Jadi perumahan ini tidak begitu aktif untuk kegiatannya. Mama sama ayah cukup lama tinggal di sana. Ya kurang lebih sekitar 4-5 tahun lah. Sebenarnya kejadian ini terjadi pas mama baru banget lahiran mas aku. Singkat cerita, pas mas aku umur 1 bulan, mama sama ayah mau pergi ke daerah Depok untuk silaturahmi ke rumah Enin sama Engki atau orang tuanya mama. Nah, sebelum ke Depok, mama itu sempat diingetin sama Enin buat ya kayak nanti-nanti aja lah ke Depoknya. Karena selain lumayan jauh, katanya sih, kata orang dulu, pamali. Kalau misalnya perempuan yang baru awal-awal lahiran udah keluar rumah dalam jarak yang lumayan jauh atau dalam waktu tempuh yang cukup lama. Tapi ya mungkin namanya seorang anak yang udah kangen sama orang tuanya, akhirnya mama sama ayah ya tetap ngelanjutin niatnya buat pergi ke daerah Depok, ke rumah Enin sama Engki itu. Di dalam perjalanan, pergi dan pulang, sebenarnya gak ada kejadian aneh sedikit pun. Sampai akhirnya, semenjak mama aku pulang dari Depok, mama itu sering banget ngerasa berat di punggungnya. Katanya sih, rasa beratnya kayak seseorang yang lagi mikul karung beras. Mungkin kalian bisa membayangkan seorang kuli panggul yang suka ada di pasar, yang biasanya suka memikul karung beras yang cukup besar di punggungnya, dan mungkin karung beras itu beratnya sekitar puluhan kilo. Nah, mama itu mengibaratkan berat di punggungnya seperti itu, seperti seseorang yang sedang memikul karung beras yang sangat besar. Selain itu, mama juga sering banget ngerasain capek. Padahal mama gak habis ngelakuin kerja yang berat. Karena kebetulan juga mama kan lagi cuti lahiran dari kantor. Jadi ya agak aneh aja kalau misalkan tiap hari mama ngerasain punggungnya itu berat banget, dan mama ngerasain kalau mama itu gampang capek. Sedangkan ya istilahnya mama lagi istirahat lah dari dunia perkantoran atau dunia kerja. Nah, kejadian ini tuh terjadi selama beberapa hari. Sampai akhirnya karena kejadian itu, mama ceritalah ke ayah tentang apa yang dialaminya selama ini. Kebetulan juga ayah punya temen yang bisa dikatakan dalam tanda kutip orang pintar lah. Terus datanglah nih teman ayah ke rumah. Teman ayah waktu itu bilang ke mama, "Oh ini mah digelendotin tuyul yang tersesat nih.
Dia sebenarnya mau pulang ke pemiliknya, tapi nggak tahu gimana caranya. Nah, kebetulan juga ibu kan lagi menyusui. Tuyul itu ya layaknya kayak anak-anak aja. Dia seneng sama perempuan yang baru melahirkan. Bahkan, kadang tuyul ini bisa juga ikut nimbrung minum. Tapi yang disedot itu yang diminum bukan susu, melainkan darah. Malah bahaya, Bu. Nanti tubuh ibu bisa lemas terus-terusan. Setelah mendengar ucapan teman ayah tadi, ya mama waktu itu antara percaya nggak percaya sih sebenarnya. Sampai akhirnya teman ayah ini bilang kalau misalnya mama aku nggak percaya, boleh nanti mama tuh taruh 1 butir telur mentah di dekat kasur di kamar yang biasa mama aku pakai. Terus kamarnya dikunci, jangan ada 1 orang pun yang masuk ke kamar itu selama 3 hari. Soalnya kamar itu istilahnya akan dibikin sebuah pagar. Biar yang ganggu mama selama ini gak bisa keluar dari kamar itu. Yang otomatis kalau misalkan pintunya kita buka, ya sosok yang mengganggu mama ini dapat dengan bebas keluar dari kamar itu. Akhirnya karena mama penasaran, karena ayah juga penasaran, ya dicobalah saran dari teman ayah ini. Oh ya, teman ayah tuh sebelumnya juga bilang, kalau misalkan telur mentah yang tadi disimpan di dekat kasur selama 3 hari, itu isinya bisa saja berubah kalau memang benar-benar ada pengganggunya. Nah, karena mama sama ayah penasaran, akhirnya nyoba tuh saran dari teman ayah tadi. Akhirnya mama, ayah, sama Mas Isan ngungsi tidur di kamar yang lain. Singkat cerita lagi, pas udah 3 hari, teman ayah datang lagi ke rumah dan ngambil telur mentah yang disimpan di kamar beberapa hari yang lalu. Begitu telurnya dipecahin, di situ mama sama ayah kaget. Ternyata telur itu berisi rambut yang kusut, panjang, dan tebal seperti ijuk. Seperti halnya yang kalian tahu, kalau misalkan ada rambut rontok dan rambut itu terkumpul menjadi sebuah 1 bulatan yang kusut, kira-kira gambarannya seperti itu. Rambut ini panjang dan tebal. Sedangkan isi telurnya itu benar-benar tidak ada sedikit pun sisa dari telur mentah. Hanya berisi rambut yang kusut. Sampai sekarang pun mama sama ayah gak tahu rambut itu asalnya dari mana. Mama sama ayah pun memutuskan untuk mengusir tuyul tersebut. Dan teman ayah ini akhirnya masukin tuyul ke dalam botol. Lalu ayah dan temannya ini pergi ke laut, pergi ke pantai untuk membuang botol yang berisi tuyul ini ke tengah laut.
Dan sejak saat itu, setelah tuyulnya dibuang ke laut, alhamdulillah mama udah gak pernah ngerasain berat di punggungnya lagi. Ya begitulah kira-kira salah satu cerita pengalaman paranormal experience yang dialami sama mama aku. Semoga cerita di podcast kali ini dapat mengisi waktu luang sobat kriminal sekalian di malam minggu ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk nyalain notifikasi loncengnya. Ditunggu ya kelanjutan kisah paranormal experience lainnya. Terima kasih dan selamat malam. Salam Sobat Kriminal. Creepy Midnight Paranormal. See you.